Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk bersama-sama melihat dari progres maupun hasil capaian yang sudah didapatkan sampai saat ini. Ya, kita langsung saja untuk mengawali video kita dari bangunan Medical Center. Seperti yang kita perhatikan di sini ya, ramai sekali aktivitas dari tadi pagi sampai sore hari ini. Jadi di sini ternyata lagi ada pelatihan ya khusus untuk tenaga medis tentunya untuk kesiapan nantinya menyambut ajang balapan yang akan kita adakan ketika nantinya ada para rider maupun pembalap yang crash. Tentunya kesigapan untuk para medis tersebut sangat dibutuhkan ya, harus siap, tepat dan cepat tentunya. Ya, kita langsung saja menuju ke tikungan 16 menuju ke 15. Seperti yang kita perhatikan untuk pembersihan sudah dilakukan di sini. Nah, ini terlihat adalah mesin untuk pengecat, yaitu alat yang digunakan oleh tim Road Grip dari Inggris. Saat ini sudah melakukan perapian di pinggir ya untuk material gravel sama run off. Ini artinya akan dimulai mungkin dari sini ya untuk pengecatan di bagian beberapa bagian yang sudah ditentukan ya, di bagian curb maupun run off maupun verge nantinya kita akan sama-sama ketahui. Ya, kita langsung saja menuju ke tikungan 17 menuju ke trek lurus. Di sini untuk aktivitas pengerjaan di bagian rumput area bisa diperhatikan ya, semuanya sudah tertanam dengan rapi. Begitu juga untuk gravel area. Di sore hari ini bisa dilihat bersama-sama hasilnya sudah fix sekali. Ya, untuk situasi yang ada di tikungan ke-15, 16 menuju ke 17 ini semuanya sudah terlihat rapi pada sore hari ini. Tinggal untuk lanjutan saja yaitu pengecatan. Kita masih menunggu ini ya. Ya, kita berada di trek lurus yang punya panjang 700 meter. Sebelum kita maju ke depan untuk melihat situasi dari pengerjaan untuk pedok maupun tribun, kita perhatikan dulu aktivitas yang sedang dilakukan di bagian race control, yaitu pengoneksian di bagian kabel-kabel yang sudah disediakan ya, tempatnya maupun bentuk box culvert yang sudah ditanam di bagian bawahnya ya, perlu diketahui. Ya, di sini untuk para pekerja masih menyalurkan kabel-kabel yang akan tertanam ke bagian-bagian tertentu. Nantinya akan dipasang seperti yang sudah ditentukan ya, sesuai standar. Nah, ini ya bisa terlihat jelas dari kamera kita. Nanti kabel-kabel tersebut akan tersambung dulu lini yang ada di bagian zona lintasan sirkuit Mandalika ini. Ya, jadi sejauh ini yang bisa kita amati untuk gardu PLN sudah dilakukan pengecatan, begitu juga untuk pengerjaan di bagian race control. Ya, sedikit lagi akan terselesaikan untuk aktivitas pengerjaan di bagian panel atau ACP yang berada di sisi depan, samping kanan dan belakang ini. Ya, begitu juga saat ini sudah mulai dikerjakan di bagian CCTV atau kamera ya, dimana di setiap lini nanti akan ditaruh atau setiap corner tentunya akan dipasang untuk CCTV tersebut, dimana nanti akan dikontrol di bagian race control yang berada di sisi kiri yang ada di sini. Nah, jadi untuk fasilitas yang akan disiapkan juga di bagian race control sudah dipersiapkan semuanya ya, tinggal dilanjutkan saja untuk pemasangan nanti oleh tim-tim yang sudah ahli ya, yang sudah berpengalaman tentunya untuk merakit dari segala yang dibutuhkan untuk fasilitas tersebut. Dan kita maju ke depan untuk melihat dari situasi perakitan untuk bangunan pit building atau padok modular sampai sore hari ini terus dilakukan ya perakitan supaya bisa terselesaikan. Teman-teman kita di atas sana masih melakukan pemasangan untuk tiang-tiang maupun di bagian bawah ya. Pembautan terus dilakukan untuk pemasangan di bagian lantai yang ada di sini. Jadi dalam kurun waktu 1 minggu bisa kita lihat hasilnya sudah didapatkan ini cukup panjang ya. Di depan gantry menuju ke sayap tunnel pertama sudah cukup banyak untuk garasi yang sudah didapatkan. Kurang lebih dari 35 garasi sudah terpasang untuk panel modular ini. Tinggal beberapa bagian yang akan terus dikerjakan di bagian depan maupun di bagian belakang yang ada di sana ya, terus dipasang untuk panel-panel modular ini. Ya, begitu juga untuk di bagian atasnya ya, atau di bagian lantai ketiga akan dilanjutkan nantinya. Mudah-mudahan waktu bisa bersahabat tentunya ya, dan bisa terkejar tentunya untuk pemasangan di lantai ketiga. Walaupun tidak bisa terkejar ya, cukup 2 lantai dulu, tidak masalah seperti itu ya. Tapi mengingat waktu ya harus terselesaikan. Tanggal 10 tentunya harus sudah fix. Karena untuk Asia Talent Cup atau ATC tersebut tanggal 12
sampai 14, tentunya sedikit lagi tuh waktu kita ya. Saat ini sudah tanggal 22 Oktober loh. Jadi 10 hari sudah mendekati November. Ya, kita berdoa saja semoga untuk pengerjaan di perakitan pedok modular yang ada di sisi kiri trek lurus ini bisa terselesaikan sesuai dengan harapan kita bersama. Untuk kesiapan menyambut balapan yang kita tunggu-tunggu nantinya ya. Seperti itu. Ya, lanjut kembali untuk menelusuri dari progres capaian di bagian tribun juga. Kita beralih ke sisi kanan trek lurus ya. Di sini ya untuk perakitan tribun bentuk portable di bagian kerangka maupun tiangnya sudah terpasang ini. Nanti akan terpasang sepanjang dari tikungan ke-17 menuju ke tunnel pertama. Dan disambut kembali dari tunnel pertama menuju tikungan pertama, dan di sebelah kanan juga ya untuk penempatan tribun ini sendiri. Nah, di sini untuk bagian atapnya sudah terlihat terpasang di 2 blok yang ada di sini. Kalau kita perhatikan, tinggal diangkat saja nantinya ke bagian kerangka yang ada di depan dan belakang ini. Tinggal ditarik modelnya sama tali atau mungkin alat krem, nanti akan membantu. Kita tunggu saja prosesnya ya. Sampai saat ini untuk para pekerja yang bekerja di sana cukup pintar ya. Jadi mereka tidak kepanasan untuk memasang di bagian tempat duduk maupun tempat para penonton nantinya. Mantap. Oke, kita lanjut perjalanan kita di sore hari ini. Kita akan melihat keseluruhan untuk capaian maupun kesiapan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Kita sudah berada di tunnel pertama dan bisa diperhatikan untuk hasil pengerjaan di sini juga ya, yaitu pengerjaan lanjutan di bagian trotoar sudah dilakukan pengecoran ya sepanjang kiri dan kanan maupun di bagian sayap sebelah kiri yang ada di sana ya, sudah dilakukan pengecoran tadi siang juga. Ya, kita akan kembali untuk melihat situasi yang ada di bangunan pit building atau pedok modular di sana ya, sambil menunggu terselesainya. Kita selalu berharap semoga saja untuk pengerjaannya lancar, aman, terkendali untuk kita bisa menyaksikan balapan di sirkuit kebanggaan kita bersama ini. Ya, di sini kita berada di trek lurus menuju tikungan pertama. Seperti yang kita lihat, pengecoran sudah dilakukan nih ya. Di bagian 2 garis di belakang dan depan ini sudah terselesaikan. Tinggal beberapa bagian. Nah, ini ya. Tinggal beberapa titik masuk kita. Hanya di depan ini belum terkoneksi sedikit ya. Akan dilanjutkan ntar malam atau besok pagi, tentunya sudah sip semuanya. Maka akan dilanjutkan untuk pengecatan ya, seperti yang kita ketahui. Tapi pengecatan nantinya akan berlanjut mungkin nanti di sebelah kanan trek lurus diawali, atau mungkin di mana kita akan sama-sama terus memantau untuk melihat dari capaian atau progres pengerjaan yang dilakukan di sirkuit kebanggaan kita bersama ini. Ya, di sini kita mundur sedikit ya untuk melihat dari keindahan pada sore hari ini ya. Memang pemandangan di sore hari mantap sekali, semuanya terlihat jelas. Iya, di sini kita berada di tikungan pertama menuju ke Bukit Tribun terlebih dahulu ya, untuk melihat dari kesiapan atau progres pengerjaan yang masih terus dilakukan sampai sore hari ini. Sebelum kita melihat aktivitas di sana, nah untuk ban-ban yang ada di sini sudah tertata rapi di bagian sisi sebelah dalam untuk beton konkrit barrier ya, dijajarkan tentunya untuk keamanan nanti apabila terjadi crash ya, supaya tidak terbentur dengan beton untuk para rider nanti. Dan di sini kita melihat untuk aktivitas pengerjaan masih terus dikerjakan di bagian tribun VVIP yang kita lihat di sini ya. Untuk bagian belakang ini terus dikerjakan, modelnya cukup cantik kalau kita lihat bersama-sama ya, melengkung seperti itu ya. Ya, jadi kita berdoa saja semoga semuanya bisa segera terselesaikan. Oke, kita kembali ke trek lintasan untuk melihat dari progres capaian maupun pengerjaan di titik yang masih terus dilakukan. Seperti yang kita perhatikan di bagian sebelah kanan tikungan pertama menuju kedua. Nah, itu dia ya.
Jadi pengerjaan di sini terlihat jelas di sore hari ini sudah dilakukan perakitan untuk tribun bentuk portable. Tadi siang di pantauan kita belum terlihat ya untuk pengerjaan di sini, cuman diletakkan di material-material saja, dan sekarang sudah terlihat di sini cukup panjang. Nah ini dia cukup gercep ya para pekerja di sana untuk melanjutkan dari pemasangan untuk kerangka-kerangka tribun portable ini. Ya, jadi di sini akan terus dilakukan tentunya sepanjang yang dibutuhkan sampai menuju ke sebelah kanan ya, tikungan kedua. Nanti modelnya seperti itu dari depan sana menuju ke sini, dan akan dilanjutkan untuk pengerjaan seperti yang ada di tribun-tribun di tikungan ke-14 sebelah kanan maupun di bagian sisi sebelah kirinya, supaya semuanya bisa terlihat siap nantinya secara bersamaan tentunya di bagian tribun itu. Oke, kita lanjut kembali untuk melihat situasi yang ada di depan ini. Seperti yang kita perhatikan dari tikungan ke-5, 6 sampai seterusnya, pengerjaan lanjutan di pengecatan sebelah kiri dan kanan atau di bagian sisi pinggirnya sudah dilakukan. Tinggal lanjutan di bagian run off maupun di bagian verge dan area curb nantinya ya, di beberapa bagian akan dilanjutkan sesuai dengan desain yang sudah ditentukan. Pengerjaan di bagian rumput area semuanya sudah rampung, maupun pengerjaan di bagian grapple semuanya sudah dilakukan penghamparan rapi sekali ya. Tadi terlihat di tikungan ke-16 untuk tim Rograde juga lagi melakukan pembersihan, perapian di bagian area run off yang berada di sana ya. Kemungkinan run off di sana akan dilanjutkan untuk awal dari pengecatan, atau mungkin nanti kita lihat saja ya. Kita terus pantau bersama-sama untuk melihat dari kondisi maupun situasi dari kesiapan untuk sirkuit ini sendiri. Apabila sudah dicat nanti maka akan terlihat lebih siap ya untuk sirkuit Mandalika ini. Ya, kita beralih ke sisi sebelah dalam atau tribun terbuka yang ada di sana ya. Pemandangannya di sore hari ini bisa diperhatikan. Jadi matahari sudah mulai tenggelam ini, sudah sore sekali kita pantau. Nah di sini untuk jalurnya masih terus ditata tentunya untuk kesiapannya. Nanti kita bisa naik ke atas ya, tidak terlalu curam. Maka dari itu dilakukan penggalian cukup dalam di sini ya. Kalau kita lihat di bagian jalur yang akan menuju ke tribun terbuka ini. Ya, pemandangannya seringkali kita ulas ya, memang di sini luar biasa sekali. Ya, untuk penonton di sini bisa menampung kurang lebih dari 20.000 ya, seperti itu kalau kita perhatikan nanti setelah ditata dengan rapi. Tapi untuk Asia terlengkap mungkin tidak sebanyak itu ya, seperti itu. Ya, setelah MotoGP nanti setelah tertata semuanya ya untuk tribun terbuka ini, maka akan terlihat lebih safe tentunya. Dan di sini kita sudah berada di tikungan ke-10 untuk pembuatan di billboard Pertamina juga sudah mantap ini. Tinggal lanjutan di beberapa bagian yang masih terus akan dilanjutkan untuk penuntasannya. Ya, kita lanjut kembali di tikungan ke-11 menuju ke-12. Jadi seperti inilah kondisi yang ada di Pertamina Mandalika International Street Circuit ya. Di keseluruhan kita bisa pantau bersama-sama untuk hasilnya. Ya, untuk grapple juga sudah rapi sekali di semua lini yang ada. Seperti di awal video kita tadi di tikungan ke-17 juga di bagian sebelah kanan ternyata langsung dihamparkan material grapple ya.
Dan di tikungan ke-12 menuju ke-13 ini di sisi kanan masih terus dilakukan yaitu penghamparan maupun perapian di gravel yang kita lihat di sisi kanan terus dikerjakan. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-13 dan kita akan melihat untuk hasil dari perakitan kerangka untuk tribun beton portable yang ada di sini. Ya, ini sudah terpasang satu blok kembali ya, atau satu segmen yang berada di sisi belakang tersebut. Cukup panjang ya. Tadi siang cuma 2 yang ada di sini sudah dilakukan perakitan dan di sore hari ini sudah dilakukan kembali satu blok di sana untuk tribun itu sendiri. Begitu juga untuk pengerjaan di bagian sebelah kanan maupun lanjutan di bagian perapian di jalur evakuasi yang berada di sini. Seperti yang kita perhatikan untuk pengerjaan lanjutan masih terus dilakukan ya, untuk penyempurnaan tentunya. Dan di bagian luar untuk tribun yang ada di tikungan ke-14 di sini coba kita perhatikan. Nah ini ya, bisa diperhatikan bersama-sama sudah mulai dipasang untuk alas tempat berdiri nantinya para penonton yang ada di sini sepanjang menuju tikungan ke-16 sampai 17 sisi luar yang ada di sirkuit Mandalika ini. Oke, di sini kita kembali lagi ke trek lurus di mana awal penerbangan kita ya. Kita sudah upload full lintasan buat kalian semua untuk melihat dari titik-titik pengerjaan, baik pengerjaan di bagian lanjutan untuk curb yang berada di depan sana ya, di trek lurus sebelah kiri, maupun pengerjaan di bagian tribun dan lanjutan di penghamparan gravel supaya semuanya rapi sudah terlihat terus dilakukan. Ya, untuk tribun yang berada di sisi sebelah luar yang ada di tikungan ke-14 ya menuju ke-17 saat ini sudah mulai dilakukan perakitan untuk lanjutan di bagian kerangkanya. Itu juga di tikungan ke-2 ya sebelah kanan sudah terlihat hasilnya ya, sedikit lagi tentunya. Dan kita sudah kembali ke garasi pedok ini atau di bangunan pit building seperti yang kita lihat di sini. Para pekerja terus akan melanjutkan aktivitas pengerjaan sampai terselesaikan. Ya, kita doakan saja semoga untuk aktivitas pengerjaan yang ada di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan ya. Semoga saja seperti itu. Amin. Ya, mungkin sampai di saja perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Apabila di narasi yang saya sampaikan ya ada kekurangan, mohon koreksinya nanti. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu juga channel ini dengan cara like dan subscribe. Ya, sampai di saja perjumpaan kita di sore hari ini. Kita akan kembali besok untuk melihat dari capaian atau progres pengerjaan yang terus dilakukan. Untuk itu, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampi asih. Salam Lombok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.